Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dedi Hidayat. Saya akan mempresentasikan artikel saya pada webinar nasional yaitu strategi pembelajaran di masa pandemi yang diselenggarakan oleh Program Studi PGSD Universitas HKBP Nomensen Pemantaran Siantar. Adapun topik yang saya angkat di sini yaitu pengaruh media pembelajaran audiovisual pada masa pandemi COVID-19 terhadap masa belajar IPS di kelas 5 SD Negeri Menuang Kinco. Pendahuluan di sini. Masa pandemi yang terus berjalan tanpa akhir menimbulkan masalah bagi dunia pendidikan. Pasalnya kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting sehingga guna menumbuhkan kualitas pendidikan yang baik, lantas perlu diadakannya solusi bagi masalah ini. Pembelajaran jarak jauh PJJ menuntut guru untuk lebih kreatif mengemas pembelajaran agar menarik dan pesannya sampai kepada siswa. Namun tentunya pandemi yang berlangsung menjadi hambatan bagi guru untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar yang baik. Oleh karena itu diperlukannya sebuah pengadaan media yang mendukung dan sesuai bagi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali masalah yang muncul dalam dunia pendidikan. Namun masalah tersebut harus dipecahkan oleh guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Untuk itu upaya pemecahan masalah yang diklasifikasikan sebagai pembelajaran yang inovatif dan kreatif adalah suatu ide atau temuan yang baru atau perubahan yang baru yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan. Kemudian menentukan media pembelajaran. Salah satu contoh inovasi media pembelajaran dalam dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yaitu penggunaan media audiovisual yang sesuai dengan materi pelajaran. Melalui media audiovisual, siswa dapat memperoleh pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran ini diharapkan mampu memacu siswa dalam menerima pembelajaran yang selama ini hanya didapat melalui pembaca buku. Mendengarkan guru ceramah apalagi berdasarkan daring yang hanya melalui aplikasi tertentu. Inovasi pembelajaran ini sangatlah penting mengingat pembelajaran IPS di SD memang bukanlah mudah dan terkesan menonton. Belajar di sekolah terkait dengan beberapa hal dalam bertindak belajar siswa berhubungan dengan guru, kemudian bahan ajaran, pemerolehan pengetahuan dan pengalaman, serta tata kerja evaluasi belajar. Di samping itu, siswa secara internal menghadap disiplin, kebiasaan dan semangat belajar sendiri. Faktor internal yang siswa tersebut merupakan hal yang cukup kompleks. Kemudian, oleh karena itu dengan menggunakan media audiovisual ini diharapkan siswa lebih termotivasi dalam proses belajar mengajarnya. Sudah saatnya juga bagi dunia pendidikan untuk memperkenalkan media pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan zaman dan teknologi. Jika berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya untuk dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan memberikan suatu solusi penggunaan media audiovisual terhadap pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kemudian kajian pustaka media audiovisual. Media audiovisual yaitu jenis media yang mengandung unsur gambar yang bisa dilihat dan didengar. Jadi segala alat yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Itu disebut dengan media audiovisual. Maka dapat kita simpulkan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Selama ini media yang diajarkan guru hanya berupa media pembelajaran konvensional. Kurangnya media pembelajaran membuat siswa merasa bosan dan tidak aktif dalam pembelajaran. Guru belum pernah menggunakan media audiovisual dalam kegiatan IPS sehingga perlakuan atau kegiatan IPS siswa selama ini masih cenderung rendah dan membosankan. Yang ketiga, ada hasil tes belajar. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah alat untuk membelajarkan siswa. Meskipun demikian, keseringan penggunaan tes tertentu akan menimbulkan kebiasaan tertentu. Artinya jenis tes tertentu akan membentuk jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tes hasil belajar dapat digunakan untuk memenuhi kemajuan
belajar dan mencari masalah-masalah dalam belajar. Kemudian kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang pertama, harganya murah dan variasi. Yang kedua, sifatnya mudah dipindahkan. Yang ketiga, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Yang keempat, dapat mengembangkan partisipasi aktif siswa serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Yang kelima, dalam pengoperasiannya relatif sangat mudah. Adapun kekurangannya itu, yang pertama, memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar khusus. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pembuatan medianya. Yang ketiga, media ini hanya akan mampu melayani dengan baik bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian, pembelajaran IPS. Ilmu pendidikan sosial merupakan mata pelajaran yang penting untuk dipelajari. Melalui ilmu pengetahuan sosial, peserta didik belajar tentang keterampilan sosial untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan dalam lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal maupun global sehingga mampu hidup bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Menurut Sapriana 2016 halaman 20, ilmu pengetahuan sosial atau IPS dapat berarti sejumlah mata pelajaran yang termasuk dalam disiplin ilmu sosial. Mata pelajarannya termasuk ilmu pengetahuan sosial yaitu pada tingkat SMA ini meliputi tata negara, sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas yang telah dikemukakan bahwasanya dapat disimpulkan ilmu pengetahuan sosial yaitu suatu mata pelajaran terpenting yang mengkaji kehidupan sosial, yaitu pada kajian sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Kemudian di sini pada slide 8 ada hasil belajar. Nana Sujana 2016 halaman 53 menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pelajaran. Sedangkan Nawawi dalam K. Ibrahim mengemukakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dalam hasil tes, mengenal sejumlah pelajaran yang tertentu. Selanjutnya, belum bahwa hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 3 kategori ranah yaitu kognitif atau hasil belajar yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Afektif, hasil belajar terdiri dari kemampuan menerima, menjawab, dan menilai. Dan psikomotorik, hasil belajar dari kemampuan motorik, manipulasi, dan koordinasi neuromuskular. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya hasil belajar ialah suatu yang didapat atau diperoleh siswa setelah ia menerima pelajaran sebagai akibat dari proses belajar yang ditempuhnya dalam pengalaman proses pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran tersebut memberikan perubahan terhadap dirinya, baik dalam perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuasi eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Munang Kinco, Kecamatan Pantai Ceremen, Kabupaten Aceh Barat. Kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Munang Kinco yang pada semester genap yang terdiri dari 4 kelas dengan masing-masing siswa berjumlah 30, sehingga total keseluruhan populasi menjadi 120 siswa. Sedangkan sampel yang diambil adalah 2 kelas dengan masing-masing siswa 15, sehingga menjadi 30 siswa dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Kemudian hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu berlandaskan pada pernyataan apakah terdapat pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar siswa. Kemudian bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dan apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar IPS. Pada penelitian ini kedua kelompok berdistribusi normal dan homogen.
Hasil awal yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretest yang diberikan pada masing-masing siswa yang menunjukkan hasil masih bawah KKM. Kemudian, setelah dilakukan pengolahan data hasil penelitian secara umum, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran IPS dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa ini terlihat dari cara menjawab soal proses siswa kelas eksperimen dengan rata-rata tes 83,33%, sedangkan pada kelas kontrol dengan rata-rata 76,33%. Adapun pada pretest dan posttest dapat kita lihat meannya 57,00, sedangkan di posttest 83,33, kemudian medianya 55,00, di posttest 85,00, standar deviation yaitu 6,761 pada pretest, kemudian pada posttest 6,72. Begitu juga dengan selanjutnya varian, range, minimum, maksimum, dan sum. Kemudian kesimpulannya dari penelitian artikel yang saya buat beberapa minggu yang lalu, berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran konvensional, maka diperoleh hasil belajar IPS siswa di kelas 5 SD menuang kincau dengan nilai pretest rata-rata siswa sebesar 6,66,0. Kemudian setelah diberikan materi dan lakukan posttest, nilai rata-rata siswa diperoleh sebesar 76,33. Yang kedua, penggunaan menggunakan media pembelajaran audiovisual, maka diperoleh hasil belajar IPS siswa di kelas 5 SD Negeri Menuang Kincau dengan nilai rata-rata pretest sebesar 57,00. Dan setelah diberikan perlakuan diperoleh nilai rata-rata posttest menjadi 83,33. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji hipotesis atau uji T, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Menuang Kincau. Jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, nilai rata pada kelas eksperimen sebesar 83,33. Sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol dengan menggunakan model konvensional sebesar 76,33. Perbedaan nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen memiliki selisih 26,33. Sedangkan perbedaan nilai pretest dan posttest di kelas kontrol memiliki selisih 10,33. Demikianlah hasil presentasi dari artikel saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.